Beli tisu di talang betutu. Yang jawab salamnya lesu kayaknya lagi butuh. Oh memang ini yang semangat salam, sebab di dalam salam itu terdapat doa. Semakin banyak salam yang kita ucapkan, semakin banyak pula doa yang kita dapat berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi khairil umam amma ba'du. Yang saya dan sama-sama kita hormati, kita muliakan para orang tua kita, para sesepuh dan bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, aparatur pemerintahan, Bapak RT, ada Pak RT datang Pak RT, datang Pak RT, oh datang. Kita doakan mudah-mudahan Pak RT dikasih kekuatan, keikhlasan dan kesabaran. Sebab yang namanya RT itu ruwet terus. RT itu ruwet terus. Apalagi kalau sudah pacuan turun itu RT babak belur. Disalahin sama warganya. Padahal RT itu kepengennya mah seluruhnya dapat galau bantuan itu. Kepengennya mah, tapi berhubung kuasanya bukan di RT. Tenang bete, malam ini bela teh. Kita doain itu RT kita, jangan suudzon sama RT. Ini tidak dapat, oh itu tidak dapat, aku yang betul dapat, bukan RT-nya. Dari kultur dari Musa. Kita doain supaya RT-nya dikasih kesabaran, dikasih kekuatan, ditambah rezekinya, ditambah bininya. Oh, jangan ya. Gawat itu. Kami hormati beliau Pak Kades, para asatidzah, para hujjah dan hujjah, para sesepuh dan bini sepuh. Yang mohon maaf tidak bisa kami sebut ke satu persatu namanya karena keterbatasan pengetahuan kami. Insya Allah tanpa mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat dari kami. Shahidul maqasid, shahidul wilayah, Ketua Mushallah Inayatullah yang tadi diwakili oleh Bapak Tenggi MPDI dan para ketua masjid, ketua mushallah yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur sekalian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini jam 9. Biasanya sampai jam berapa? 12. Aku juga Pak jam 12. Kacau. Itu pernah lagi mau penceramah masuk puskesmas. Iya, jam 12 insya Allah sampai selesainya main. Iya, kita ini Bapak Ibu, kita harus yakin bahwasanya Bapak Ibu yang sudah mengorbankan dunianya untuk kebaikan acara malam hari ini, kagak bakal diganti oleh Allah dengan berkali-kali lipat. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa yang kalian nafkahkan, yang kalian sedekahkan, yang kalian infakkan untuk hal kebaikan, yang perlu digarisbawahi untuk hal kebaikan, fa huwa yukhlifuhu, maka Allah bakal ngegantinya, wa huwa khairur raziqin, dan Allah maha sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi Bapak Ibu yang sudah korban ke dunianya untuk acara peringatan nuzul Quran ini, insya Allah bakal diganti. Acara nuzul Quran ini baik, Abu tak baik?
Kita berjamaah bareng baik apa tidak baik? Dengar ke bacaan Quran tadi baik apa tidak baik? Dengar ke ceramah baik apa tidak baik? Baik. Terus mana dunia yang sudah dikorban ke bapak ibu? Ini dunia apa akhirat? Dunia. Beli kue ini pakai duit. Duit itu dunia apa bukan? Dunia. Beli kue pakai duit, beli buah pakai duit, buat minuman pakai duit, undang penceramah pakai duit. Pakai undangan. Pakai undangan. Tidak mungkin tidak undang tiba-tiba dibujuk. Nah, aku dibujuk itu. Tidak mungkin tiba-tiba datang langsung ke sini ngasih ceramah. Tidak mungkin. Jadi undang penceramah pakai undangan. Pakai undangan. Bukan pakai duit. Dulu kami dikasih tahu sama kiai kami, sama guru kami waktu di pesantren. Kalau kalian lulus dari pondok pesantren, jangan yang kalian ngarepin amplop, disuruh ceramah, disuruh ngaji, disuruh mimpin berjanji, disuruh mimpin tahlil, disuruh mimpin doa. Jangan yang ngarepin amplop, berusuk. Nah, isinya juga tidak boleh. Berusuk, tidak boleh. Tapi jauh lebih berdosa undang penceramah dan kasih amplop. Kalau tidak ya? Nah, kayak gitu. Benar guys, supaya yang masuk kamu bawaan puasa perut lapar. Lada lu jadi bawaannya biar tidak masuk. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengorbankan dunianya untuk kebaikan ini, insya Allah Allah bakal ganti dengan kebaikan berkali lipat. Amin. Allahumma. Kita ngomongin nuzulul Quran. Kami yakin kalau setiap tahun diperingatin, Bapak Ibu ini sudah pada tahu kapan itu Al-Quran diturunkan. Macet. Al-Quran itu turun ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Tahu tahapannya? Pertama turun ke Lauhil Mahfuz. Dalilnya bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Surah Al-Buruj ayat 21 sampai 24. Dari Lauhil Mahfuz turun lagi ke langit dunia namanya Baitul Izzah. Itulah turunnya Al-Quran ke langit dunia serempak langsung 30 juz di malam Lailatul. Dari langit dunia turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Itulah pas 17 Ramadan ayat pertama kali yang turun. Itu tuh proses turunnya Al-Quranul. Malam hari ini kami kepengen ngebahas tentang tujuan Al-Quran itu diturunkan untuk apa. Banyak minum, banyak apa aja yang benar? Air itu fungsi dan tujuannya untuk apa coba? Untuk minum. Makanan tujuannya untuk apa? Untuk menyangin, untuk ngilangin haus. Ini mik ini bahasa sini apa sama baik mik? Sama baik kalau lain spekal. Ini manfaatnya tujuannya apa? Supaya yang di luar terdengar, supaya penceramaan tidak teriak-teriak kuat yang terdengar. Jadi walaupun ngomong kecil terdengar. Seluruhnya itu punya manfaat. Termasuk Al-Quranul Karim punya manfaat, punya tujuan. Apa tujuannya? Di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu tujuannya 4 macam. Ingat-ingat Bapak Ibu ya. Ada 4. Yang pertama, mau'izatun min rabbikum, sebagai pelajaran dari Tuhanmu. Jadi tujuan Al-Quran diturunkan yang pertama untuk pelajaran. Al-Imam Al-Ghazali di dalam salah satu kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Al-Quran itu tariqul
ikhtibar bima fihi minal qasas wal akhbar. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak menceritakan kisah-kisah dari umat-umat terdahulu. Maka kisah-kisah di dalam Al-Quran itu harus kita jadi bahan renungan dan bisa kita ambil pelajaran. Contoh, salah satu contoh, Al-Quran mengisahkan tentang Qarun, Al-Quran mengisahkan tentang Fir'aun. Tuh kita ambil pelajaran dari mereka itu. Fir'aun itu wong sombong, maka jangan sampai kita jadi wong yang sombong. Banyak tak wong sombong? Wong sogi, sombong, ada bukan? Ada. Banyak tak? Di Palembang ya. Wong sogi, sombong, ada. Wong buntu, sombong, banyak juga. Hati-hatian gitu. Menabungku sombong itu aku nak disombong ke ibu tuh sombong, aku nak disombong tidak boleh buntu. Pejabat sombong ada pengganti, rakyat sombong ada pengganti, ustaz, kiai ada pengganti yang sombong. Aduh, jangan dikira lah jadi ustaz lah jadi kiai tidak sombong. Aduh baik ustaz yang sombong. Oh ustaz kiai diundang datang ke musola, datang ke masjid, salam tidak galak dulu. Salim. Aku ustaz salim. Oh jangan. Itu ustaz apa preman? Ustaz yang sombong diundang acaranya jam habis maghrib jam 10 malam baru datang. Pas acaranya yang undang itu wong buntu, masya Allah, harus lupa. Giliran wong sogi, acara habis isya, habis maghrib tak datang. Jadi ada baik wong sombong. Nah kita yang hadir di sini, Bapak Ibu termasuk yang ngomong gitu, punya potensi terkena penyakit sombong ini. Maka jangan sampai ini kita jadi wong sombong. Kita introspeksi diri, ya Allah, pernah ada aku ini sombong sama su'e. Ada masuk sini. Ya takutnya ada masuk Ya Allah, aku ini pernah sombong sama marfu'ah itu. Ada marfu'ah. Aku bergaya-gaya, ya Allah, pakai emas di depan marfu'ah. Padahal emas yang aku pakai itu emas KW, emas palsu. Aku merendahin marfu'ah. Introspeksi. Oh ternyata di dalam diri kita ini ada kesombongan. Maka kesombongan itu kikis. Berusaha pelan-pelan ngedandangin diri kita, membenerin diri kita, buang penyakit sombong. La yadkhulul jannata, tak masuk surga maka fi qalbihi mithqal habatin min khardal. Ini kalau ceramah bawaan lapar saya. Semangat kalau lapar ini semangat pokoknya. Ya rasanya nak dimakan meh. Tak masuk surga uang yang ada di dalam hatinya kesombongan, walaupun kesombongan itu segesak biji sawi. Tak masuk surga. Maka kita koreksi diri kita, siapapun apapun jabatannya, koreksi masing-masing. Kalau kita ada kesombongan, buang jauh-jauh kesombongan itu supaya kita tidak masuk neraka. Itu yang pertama. Ada kisah Bapak Ibu. Kisah ini kami baca di dalam kitab An-Nawadir Al-Qalyubi yang dikarang oleh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Misri Al-Qalyubi Asy-Syafi'i. Kisah ini tentang iblis ketemu Fir'aun. Iblis berubah bentuk jadi manusia ketemu Fir'aun. Saya apa tidak iblis baca berubah bentuk jadi manusia? Saya kudu yakin. Malaikat juga bisa berubah bentuk jadi manusia. Tadi dalilnya di dalam Al-Quran kami baca di dalam surat Isya tadi, surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 30 tentang malaikat yang berubah bentuk jadi manusia datang bertamu ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi malaikat pacak berubah bentuk jadi manusia, iblis juga pacak berubah bentuk jadi manusia. Kita umpama nih Bapak Ibu dikasih pilihan, dikasih kesempatan, kira-kira kita kepengen ketemu iblis apa malaikat? Iblis apa malaikat?
Kalau malaikat maut, macam mana milih-milih itu? Kalau baca, ini malaikat, kalau malaikat maut, jatuh kan itu mana baca? Malaikat maut itu malaikat, banyak. Iya, nak lemak tu lah yang malah baca ini. Iya. Balik lagi ke kisah Iblis yang ketemu Fir'aun tadi. Iblis nanya sama Fir'aun, bapak-bapak ujungnya pun di sini. Kata Iblis. Itu Fir'aun. Kau ini bolehlah kau ini beranian. Kau sudah ngalah ke aku bi khoslatin wahidatin. Kau sudah ngalah ke aku dalam satu hal. Kata Iblis. Maka Fir'aun nanya, aku ni Iblis. Itu keturunan Sumatera Selatan ni kan. Kau ni tak benar ni, kayak Iblisnya kan. Apa itu Iblis? Kata Iblis menjawab, kau sudah berani-berani yang ngaku sebagai Tuhan. Kau sudah berani-berani ngaku sebagai Tuhan. Kata Iblis, aku yang ilmunya lebih banyak dari kau, aku yang lebih kuat dari kau baik, aku tidak berani ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Kau cuma manusia biasa baik, berani-berani ngaku sebagai Tuhan. Maka ini Fir'aun menjawab, waduh, kalau cerita nak tobat baiklah. Fir'aun nak tobat. Kata Iblis, jangan. Kalau kau tobat, kaget jabatan kau hilang, kaget kekuasaan kau hilang. Jangan tobat, dialah kau penduduk Mesir juga ngakui kau sebagai Tuhan. Jangan tobat, dialah. Maka Fir'aun tidak jadi tobat. Singkat cerita, Fir'aun nanya, Iblis, jangan nyaut. Kamu nyaut itu. Ini lagi cerita Fir'aun, Iblis nyaut ibu-ibu. Kata Fir'aun, Iblis, kau tahu apa ya? Kata Fir'aun, di bumi ini ada tak manusia yang lebih jahat dari kita? Kau tahu apa ya? Di bumi ini siapa yang lebih buruk dari kita? Maka kata Iblis menjawab, ada di bumi ini ada uang yang lebih jahat, uang yang lebih buruk dari kita berdua. Siapa itu? Kata Fir'aun. Maka Iblis menjawab, uang yang lebih buruk dari kita, uang yang lebih jahat dari kita, uang yang tidak galak maafin kesalahan uang lain. Uang yang gak galak maafin kesalahan uang lain itu lebih buruk, lebih jahat daripada Iblis dan Fir'aun. Sombong, uang minta maaf. Aku udah galak maafin kau. Belum turunan mati. Jangan surhat tuh. Belum turunan mati. Turunan galak maafin. Masya Allah. Padahal Allah katakan di dalam Al-Quran salah satu ciri orang yang takwa itu wal-'afina 'anil nas, orang yang galak maafin kesalahan orang lain. Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Allah tak bakal menambahkan kepada seorang hamba di mana hamba tersebut galak maafin kesalahan orang lain, kecuali Allah bakal menambahkan kemuliaan. Orang yang galak maafin kesalahan orang lain bukan membuat dia hina di dunia, tapi membuat dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang lain yang berbuat salah, payu lapang dada, maafin kesalahan orang itu. Kita ni nak mati, benar tidak? Ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, penceramah mati. Bisa jadi ibu-ibu belakangan, bapak-bapak belakangan, kami duluan yang bertakziah. Kami duluan bertakziah. Berarti kami baik bapak ibu duluan juga. Kita bakal mati. Kalau kita mati, siapa yang ngurusin jenazah kita? Tetangga. Keluarga kita nangis, bapak, warisan sama lu baginya. Yang ngurusin jenazah kita tetangga, yang ngapalin kita tetangga, yang untuk kuburan itu tetangga. Uang lain yang ngurusin jenazah kita. Mana ada uang mati masa kain kapan dek pergi ke kuburan untuk gede. Kalau bawaan lapor macam mana?
Bayu, yang egois semua lah, kati kunonya, nggak bermusuhan itu. Balik dalam peringatan nuzul Quran ini, yang masih galak dongkol sama tetangga, ayo lapang dada, maafin kesalahan uang tersebut. Jangan sampai kita jadi orang yang sombong, tidak galak maafin kesalahan uang. Itu yang pertama. Jadi ke Al-Quran sebagai pelajaran. Yang kedua ya, yang kedua, fungsi dari Al-Quran itu wasyifaa'ul lima fis sudur, obat bagi penyakit hati yang ada di dalam hati. Obat itu Bapak Ibu dalam bahasa Arab ada dua kata yang dipakai untuk menunjuk ke makna obat. Yang pertama dawaun. Apa Bapak Ibu? Dawaun itu obat hati. Syifa'un juga artinya obat. Kalau dawaun itu dipakai untuk obat-obat penyakit zahir, penyakit jasmani, sementara syifa'un adalah untuk penawar bagi penyakit yang ada di dalam jantung. Al-Quran ini obat bagi penyakit yang ada di dalam jantung. Penyakit zahir, penyakit jasmani memang berbahaya kalau tidak diobati. Tapi ada yang jauh lebih berbahaya dari penyakit batin, penyakit jasmani. Apa itu? Penyakit hati. Ini yang jauh lebih berbahaya. Apa penyakit hati itu? Banyak macamnya. Dari sombong, iri hati, dengki, ria, pelit. Pelit itu penyakit hati. Pelit. Pelit itu penyakit hati. La yadkhulul jannata bakhilun, tidak masuk surga orang yang pelit. Banyak ada orang pelit di sini. Datang uangnya datang. Boleh uang pelit kan? Kamu pelit panas ini kopinya ini. Tak apa-apa Pak, insya Allah bakal jadi obat buat bapak-bapak ibu-ibu yang masih ada pelit-pelit. Uang pelit itu Masya Allah, tak pacak melawan kita sama uang pelit itu. Uang pelit itu ampun ya tak. Ibu-ibu kalau kepengen ngejengok kawannya pelit apa ya, pergi ke pasar. Kalau di pasar beda rego 500 rupiah tahan pindah. Pelit itu. Oh ya, ini dapur ini bawang seperempat 7,5. Ya aku beli di Marfu'a dudung sana 7.000. Kerja tak jadi. Pelit gitu. Banyak tak modal cerita. Aku pelakunya datang di musola ini. Itu juga bapak-bapak. Jangan sampai jadi wong pelit. Banyak wong pelit di kampungnya. Wong pelit nanam pohon jambu, nanam pohon mangga di patungan supaya tidak dicorong sama anak tetangga, dipasang setuman. Anak tetangga tidak naik, anak dewe yang naik. Iya, gara-gara betul. Kita ini Bapak Ibu Gubernur, pemerintah Indonesia ini buat duit 100.000. 100.000 itu gambarnya apa Bapak Ibu? Oh, tidak. Jangan juga gambarnya dia. Kalau yang merah 100.000 biasanya. Bapak-bapak coba. 100.000 itu gambarnya apa? Soekarno-Hatta pakai peci. Presiden Soekarno-Hatta pakai peci. Duit 1.000, ada duit 1.000 gambar Kapten Patimura bawa golong. Ada kan? Itu pemerintah punya maksud itu. Tidak main buat-buat baik. Ada filosofi. Pemerintah itu mungkin maksudnya tuh, masyarakat Indonesia, kalau kalian nak bawa duit, nak dimasukin ke celengan musola, ke masjid, itu yang pakai peci. Jangan yang bawa golong. Itu maksudnya tuh. Cuma sayang 1.000 sayang ketika di kantong ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Mana yang lebih banyak dimasukin? Dengan raya kulit-kulitnya.
Maka kalau 1000 yang bawa golok dimasukin terus, akhirnya ketika sudah bersedekah, apa berlaku itu nah? Yang 100.000 itu. Ada alasan, kan yang penting ikhlas Ustaz. Alasan yang pelit. Uang pelit Bapak Ibu, ketemu sama uang pelit. Berlaku. Gak senang. Woi, kau musuhnya pelitnya. Kau juga pelit kan sulit. Uang pelit ketemu sama uang pelit, gak senang. Apalagi ketemu sama uang tidak pelit. Maka benarlah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-bakhiru, uang yang pelit itu ba'idun minallah, jauh sama Allah, ba'idun minal jannah, jauh dari surga, ba'idun minan nas, jauh sama manusia, qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Uang pelit. Uang pelit itu kuburannya sempit. Ini yang panas-panas ya berai pula. Kami kesini kami langsung balik pula diantar Pak Aidi. Jangan baik kami tidak diantar Pak Aidi. Ustaz, kalau kami galak bersedekah, apa manfaatnya? Kalau kami tidak jadi mumplit, apa manfaatnya? Itu. Pertama, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban min as-suq. Uang yang rajin bersedekah, wasilah sedekah Allah tutup 70 pintu kesusahan. Tuh, Bapak Ibu. Di dunia. Di alam kubur, manfaat uang yang tidak pelit, uang yang rajin bersedekah. Inna sadaqah lakufi'u an ahliha abdul kubur. Sesungguhnya sedekah itu dapat ngedingin ke panasnya kubur. Jadi kuburan itu panas. Jangankan kuburan di musola inilah ibu-ibu, bapak-bapak juga, di rumah kita kalau mati lampu, yang set mati lampu panas, padahal lebih luas daripada kuburan. Masuk kuburan kita kan ikut panas. Ketika sudah dikubur, ditutup pakai kayu, ditimpul lagi pakai tanah, ditinjuk-tinjuk udah mati juga masuknya. Ditinjuk-tinjuk pakai mati. Kulit itu kan, kulit itu beda penanganannya. Kalau mati kotak, dikubur pakai gayung sama manisnya. Mati juga. Tapi kalau uang baik namanya Allah, Pak Junaidi yang terbaik kalau selama hidup. Ada Pak Junaidi. Oh, Pak Kades, Masya Allah, Pak Kades. Dulu selama ini galak membantu warganya. Kalau undang bersama, tidak lupa. Didoain itu. Tapi uang pelit belum mati, didoain mati lah kan, komplit. Tapi kan uang baik, wah doain mudah-mudahan panjang umur, berkah hidupnya. Iya. Maka di kuburan itu panas. Untuk menjadi ke kuburan itu banyak-banyak bersedekah. Ustaz, kalau 2000 dingin apa tidak pikir kan ada ya? 2000 kan? Nggak dingin. Mana baca? Es campur baik 5.000. Masa? Ini kuburan dingin 2.000. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu berdoa panjangnya Bu. Ya Allah, aku sudah bersedekah 2.000, ikhlas ya Allah. Terima sedekah aku ya Allah. Jadikan sedekah aku wasilah. Semoga umur kami umur yang berkah, anak cucu keturunan soleh-solehah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau malaikat palak tahu. Banyak ya. Masya Allah. Maka kita belajar Bapak Ibu, latih diri kita untuk bersedekah. Kalau kita tidak pernah belajar bersedekah dalam jumlah yang banyak, maka kita tidak bakal pernah ajak bersedekah dalam jumlah yang banyak. Betul tidak? Wa innama yastawillul mu'min yawmal qiyamah fi dhilli sadaqatihi. Anjing macam mana Bu? Mana yang boleh macam? Dan kaget di hari kiamat
uang yang rajin bersedekah, kami dapat naungan, dapat lindungan dari sedekah-sedekah yang sudah dikeluarkan. Mudah-mudahan sedekah Bapak Ibu mulai dari dulu sampai sekarang dijadikan oleh Allah sebagai sedekah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, dan menjadi wasilah kaki kuburan tidur dingin. Amin ya rabbal. Sebagai syifa Al-Quran sebagai obat bagi penyakit yang ada di dalam jantung. Maka banyak-banyak baca Al-Quran. Baca juga artinya supaya kita paham maksud dari Al-Quranul Karim tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, fungsi dari Al-Quran itu huda. Apa itu huda? Petunjuk. Kita ini Bapak Ibu kira-kira kalau ditanya sudah dapat petunjuk apa belum? Aku belum. Sudah aku belum? Iya kok. Iya, saya ragu itu jawabnya. Kita selalu minta sama Allah setiap hari, ihdinas siratal, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Hidayah itu petunjuk. Kenapa kita tidak pernah berhenti untuk minta petunjuk sama Allah? Kalau kita ngomong kami sudah dapat petunjuk, terus kenapa kita selalu minta petunjuk sama Allah itu? Jawabannya Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili di dalam tafsirnya Al-Munir mengatakan hidayah itu ada 5 macam Bapak Ibu, dan ini penting supaya kita paham arti daripada petunjuk atau hidayah tersebut. Hidayah itu ada 5 macam. Yang pertama hidayatul ilhami. Hidayah itu Bapak Ibu ilhami. Ingat ya penceramah ini, ilhami, hidayatul ilhami. Apa hidayatul ilhami itu? Hidayah naluri, bawaan, insting kalau keilmuan modern ini, bawaan. Dan hidayah yang pertama ini manusia dapat, hewan juga dapat. Contoh gampangnya saya ini supaya gampang dipahami. Dulu kita yang hadir di sini, baik yang di dalam maupun yang di luar, ketika lahir ke dunia, kira-kira kita ketawa atau nangis? Ada nggak yang ketawa lahir ke dunia? Kalau ada di sini. Gak katik, sebelum lahir ke dunia nangis. Pertanyaannya siapa yang ngajarin kita nangis? Itu siapa? Mak kita ngajarin kita nangis. Jadi kalau kau keluar maknya dari perut aku nangis kau ya. Atau ke bapaknya yang ngajar nangis? Tidak. Tapi kenapa setiap anak lahir nangis? Itulah hidayah naluri, petunjuk naluri, petunjuk bawaan. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu. Itu hidayatul ilham, petunjuk naluri. Yang kedua, ini singkat-singkat baik. Hidayatul hawasi, hidayah panca indera, dan yang kedua ini merupakan penyempurnaan dari yang pertama tadi. Dan pada hewan ini lebih cepat penyempurnaan dalam memaksimalkan panca inderanya ketika baru dilahirkan. Gampangnya saya ini. Ayam itu melahirkan apa betul? Ayam warna batu nada yang melahirkan. Kalau ada ayam itu betul. Itu ketika telurnya netes. Anak ayam itu merangkak langsung pacak tegak. Langsung tegak. Mana ada anak ayam merangkak? Langsung tegak. Buaya, ketika anak buaya netes dari telur, itu anak buaya langsung pacak berenang. Aku pakai pelampung dulu. Hah? Iya, kalau di sini kan langsung ada pakai pelampung. Tidak ada, langsung pacak berenang. Siapa yang ngajarin mereka? Allah Subhanahu. Sementara manusia butuh proses, Ini hidayatul hawasi. Yang ketiga hidayatul aqli, hidayah akal, hidayah pikiran, dan ini khusus dikasih untuk manusia. Maka akal kita ini harus kita maksimalkan, harus kita kelola, harus kita olah supaya kita jadi uang yang bisa punya derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akal ini. Makanya kita perlu supaya akal kita ini maksimal, diolah dengan dimasuk ke pendidikan sekolah, dan antar ke ustaz-ustazah. Ini apalagi yang masih kecil-kecil ini harus kita maksimal ini otaknya ini Bapak Ibu. Apalagi di zaman sekarang ini teknologi luar biasa, kalau kita tidak memaksimalkan otak anak kita bahaya itu. Bukannya baca Al-Quran di bulan Ramadan, tapi anak-anak kita
kebanyakan main al-gaplay wal tingkat wal YouTube. Itu bahasa Arab itu. Iya. Bahasa Arab itu tambahin al jadi itu. Balik dari sini praktek Pak Ende, apakah al-tolong wal buatu kopi wal jangan terlalu manis-manis. Adik bini yang menjawab, iya Kak, al-goblok wal stres. Gue ya. Akalnya perlu kita maksimal. Apalagi masih anak-anak itu ajar ke Al-Quran. Anak kami itu Bapak Ibu mudah-mudahan ini sebagai tahajud benar. Anak kami itu baru siko umurnya 6 tahun 4 bulan. Sekarang alhamdulillah lagu juz hafal. Juz 30 sama juz 1. Ini 2 juz. Juz 30 sama juz ngajinya lah juz 11. Rumah kami alhamdulillah hafal 25 juz. Kami hafal juz pokat, juz melon, juz pokat, juz melon. Baik kalau kami hafal ya. Ini akal harus dimaksimalkan. Cuma itu juga kita yang sudah tua-tua ini tidak boleh berhenti belajar. Utrubul ilma minal mahdi bilal lahdi. Carilah ilmu dari buah yang sampai ke liang lahat. Tak boleh berhenti. Walaupun namanya cara tua belajar beda, apal depan, lupa belakang. Cara tua belajar, apal belakang, lupa depan. Ya sekali. Yang penting kita jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu. Kan akalnya harus kita maksimal. Itu yang ketiga. Yang keempat, hidayatul-din, hidayah agama. Hidayah agama ini hak prerogatif Allah. Punya Allah, makhluk tak punya kuasa. Sebagai contoh hidayah agama ini, paman Nabi namanya Abu Thalib sangat sayangnya sama Nabi, cinta sama Nabi, melindungi Nabi, tapi meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Artinya urusan agama ini haknya Allah untuk ngasih hidayah agama. Tugas kita sebagai makhluk Allah, sebagai khalifah fil ardh untuk menyebarluaskan agama Allah ini. Dan sumber dari agama ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita salah milih guru. Kalau kita salah milih guru, kagetnya jadi macet. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Pokoknya tak ada yang masuk surga kecuali dia sama murid-muridnya. Jadi hidayah agama ini sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Maka kita jangan sampai salah pilih guru dalam menjelaskan masalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, hidayah taufiqi, hidayah pertolongan dari Allah. Dan inilah yang paling mahal. Berapa banyak orang yang tahu sholat itu wajib, berapa banyak orang yang tahu puasa itu wajib, tapi tidak sholat, tidak puasa. Benar tidak? Di Palembang cuman gurunya dari sini. Iya itu. Maka inilah yang selalu kita minta di dalam surat Ihdinas Shiratal Mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah, berikan kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Kami tahu kami ini Muslim, kami tahu kami ini umat Islam, tapi kalau tidak dibantu sama Engkau ya Allah, maka kami tidak akan pacak jalan ke ketaatan untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kami sebagai umat Muslim. Minta pertolongan sama Allah. Hidayah itu taufiq. Terakhir. Lah, aku lah boleh berhenti itu sama gue. Lima tadi. Yang terakhir, fungsi dari Al-Quran itu kalau kurang undang lagi Bu. Seri part 2. Masalah isinya tadi kalau saya dikit lah. Transfer baik. Yang keempat, fungsi dari Al-Quran itu warahmatul lil mu'minin, sebagai rahmah untuk orang-orang yang beriman. Apa rahmah itu? Kasih sayang Allah. Kita ini Bapak Ibu, di dalam diri kita masing-masing ini ada yang namanya rasa kasih sayang. Benar atau tidak? Bapak sayang sama anak-anaknya, ibu sayang sama anak-anaknya, suami sayang ke istri, istri sayang ke suami, anak sayang ke wong tua, sayang sama tetangga dan lain sebagainya. Di dalam diri kita ini ada rasa sayang. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami baca di dalam kitab Mubasyaratul Qulub, Al-Muqarribu ila hadrati 'allamil ghuyub, la yadkhulul jannah
tidak masuk surga illa rahimun, kecuali uang-uang yang penyayang. Jadi kaget di dalam surga itu seluruh penghuninya uang-uang yang saling-saling menyayangi, tidak katik marah-marahan, baik tidak katik di surga. Makanya uang yang gak masih marah baik di dunia ini, hati-hati. Yang sering marah nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, kata-kata-katanya, ibu-ibu, nah kacau ini yang mana benar ini. Tapi menurut kami yang sering marah itu ibu-ibu di Palembang. Laki-laki dulu dimarahin. Jadi laki dulu sakit, guys. Itu ada motor, ngojek lah. Aku sama bini kan. Banyak tak suami takut bini, Pak? Banyak, ibu-ibu yang jawab. Kalau bapak yang berani jawab. Aku sama bini tadi akhirnya dia ngojek. Pergi lagi balik, bawa duit 50.000. Nah, dikasih ke sama lagi. 50.000 cukup apa? Beras kilo lah berapa? Minyak lah berapa? Harga naik, kalau bawang naik, telur naik, cabai naik, minyak naik, Ustaz? Tidak naik. Tidak naik lagi. Malu cukup 50.000. Pokoknya besok balik ke Gojek, baliknya sampai sore. Kalau gue orang 50.000, pokoknya tak tahu besok 100.000 sore baliknya. Kalau belum sore jangan balik. Aku lakinya tadi diam. Akhirnya besok ngegojek lagi, baliklah sore. Alhamdulillah dapat 100.000. Dikasih ke 100.000, masih ngoceh pula. 100.000 ini Kak, 50.000 untuk belanja, 50.000 untuk bayar listrik, untuk bayar koperasi, untuk kuliah sekolah, masih kurang 100.000 Kak, kurang. Ibu-ibu katanya itu anak-anak ibu kenapa itu? Iya, nah itulah ibu-ibu itu, ibu negaranya banyak. Akhirnya karena lakinya tadi takut sama bini, laki yang soleh. Besok atau bininya Kak balik malam. Kalau belum malam jangan balik. Kata lakinya urutlah, besok ngegojek lagi. Belum sampai malam, sore lah balik. Pas balik dikasih duit ke bininya 5 juta. Bininya dikasih duit 5 juta, senyum dia. Iya, bukan mekar, DLC. Dikasih 5 juta ini ya. Oh ternyata jual motor. Iya, jual motor capek. Gara-gara dimarahin bini terus sekali pun jual bayar motornya harus kan. Kasih 50.000 kurang 100.000 kurang kasih 5 juta. Tahu bagaimana Pak jual motor lagi marah lagi. Makanya pun jangan galak marahin laki. Terus kasih marahin sampai lakinya pun. Ini kami polisi bukan gara-gara marahin ini. Jadi kami itu penceramah polisi gara-gara marahin ini bukan. Maka jangan galak marah. Karena kami usul betul saling berkasih sayang. Maka kita perlu menyebarluaskan rasa kasih sayang yang ada pada diri kita, baik untuk diri kita ataupun ke orang lain. Wa ma'na rahmatihi li nafsihi ay yarhamaha min 'adabillah bi tarbil ma'asi. Itu orang yang sayang sama diri dewe. Mereka juga sayang sama orang lain. Laisa ar-rahimu man yarhamu nafsahu khasatan, walakin ar-rahimu man yarhamu nafsahu wa ghayrahu. Orang yang sayang itu bukan orang yang sayang sama diri dewe baik, tapi orang yang sayang itu orang yang sayang sama dirinya dan sayang juga sama orang lain. Tidak cukup kita sayang sama diri kita baik, tidak cukup. Kudu sayang juga sama orang lain. Sebagai penutup kami nyampe kisah. Kisah ini ada di dalam kitab Qurratu A'yun. Kisah tentang Abu bin Hashim. Abu bin Hashim. Abu bin Hashim ini orang yang rajin ibadah, Bapak Ibu dulu. Saking rajinnya ibadah, tak pernah tinggal sholat malam. Kalau bangun malam, tak pernah tinggal sholat malam. Beda dengan orang seberang sana.
Kalau bangun malam kencing, habis itu tidur lagi. Ini Abu bin Hasim ini kalau bangun malam tidak pernah tinggal sholat malam. Sampai suatu malam Abu bin Hasim ketika nak sholat malam keluar dari rumah nak wudhu di sumurnya. Ternyata di dekat sumurnya itu ada sosok makhluk. Di sumur. Sebab zaman dulu belum ada ledang, belum ada sungai. Ini jadi tinggal di dekat sungai jadi buat sumur. Abu bin Hasim memberanikan diri mendatangi makhluk tersebut, nanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, man anta, siapa kau? Atau makhluk tersebut, aku malaikat. Jadi masa ketemu malaikat. Akhirnya Abu bin Hasim nanya, malaikat, tidak biasa-biasanya kau ini datang di sumur aku ini. Aku tujuan kau datang di sumur aku ini. Kata malaikat, aku lagi nyari uang-uang yang cinta sama Allah, dan Allah juga cinta sama uang tersebut. Dijenguknya sama Abu bin Hasim, malaikat ini lagi megang buku catatan. Bukan buku catatan utang, bukan buku catatan koperasi. Mana ada malaikat megang buku catatan utang? Buku catatan Bank Mekar mana ada bukan? Akhirnya Abu bin Hasim nanya, malaikat itu buku catatan apa? Ini kata malaikat buku catatan nama-nama uang yang cinta sama Allah dan Allah juga cinta sama uang itu. Mendengar omongan malaikat ini Abu bin Hasim senang. Ini nama aku tidak mungkin tidak kasih. Sebab aku tidak pernah tinggal sholat malam. Pasti nama aku ada di buku catatan itu. Tidak mungkin tidak kasih. Atau Abu bin Hasim, coba malaikat buka, nama aku ada di situ Abu bin Hasim. Dibukanya dari awal sampai akhir. Ternyata di buku catatan itu ada nama Pak Su'e, Pak Santuri, Pak Rojali, Pak Rendi, Pak Junaidi, Ibu Marfu'ah, Ibu Rodia, Ibu Jemena. Ada kalau seluruh jamaah inayat ini ada kalau namanya situ. Ada kalau. Tapi nama Abu bin Hasim dari awal sampai akhir tidak ada nama. Tak kantik namanya. Abu bin Hasim pas tahu namanya tak kantik sedih, nangis Abu bin Hasim. Malaikat ngapa baca namaku ini tak kantik? Padahal setiap malam aku tak pernah tinggal sholat malam. Setiap malam aku tak pernah tinggal bermunajat kepada Allah. Ngapa namaku tak kantik di buku catatan itu? Kata malaikatnya jawab, aku ini bukan tak tahu kau itu rajin bangun malam. Aku bukan tidak tahu kau tidak pernah tinggal yang namanya sholat malam. Tapi aku berlarang sama Allah untuk nyatat nama kau di buku catatan sebagai uang yang dicintai sama Allah. Kenapa itu? Karena Abu bin Hasim fokus sama diri dari baik. Kata malaikat, kau cuma fokus sama diri kau dari baik. Kau kepengen masuk surga diri kau dari baik. Kau tidak peduli sama tetangga kau yang kelaparan. Kau tidak peduli sama tetangga kau yang kesusahan. Kau tidak peduli sama tetangga kau yang lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Kau tidak peduli sama tetangga kau yang lebih banyak hausnya daripada hidahnya. Kau tidak peduli sama tetangga kau yang lebih banyak nangisnya daripada ketawanya. Tak baik sama tetangga. Yang rajin ibadah baik. Kalau tidak galak nolong tetangga saudara yang kesusahan, tidak digolongkan sebagai golongan uang-uang yang dicintai sama Allah. Aku lagi lah males ibadah, sholat tak galak, puasa tak galak, buntu pelik pulau belajar tapi buang baik langsung di sini. Maka kita ini melalui peringatan nuzul Quran ini yang diadukan di bulan Ramadan ini, ingatnya lagi. Ternyata lapar itu tidak lemah. Lemah apa ya lapar itu? Aus itu tidak lemah. Lapar itu tidak lemah. Maka kali ketika selesai bulan Ramadan, ayo kita jangan lupa sama dolor-dolor kita di luar sana yang lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Jangan lupa sama dolor-dolor kita di luar sana yang lebih banyak hausnya. Jangan lupakan mereka yang lebih banyak nangis daripada ketawanya. Jangan lupa itu. Tak cukup kita sayang sama diri lain, tapi tidak sayang sama uang lain. Na'udzubillah wal a'yadu billah.
Mudah-mudahan Allah jadi kita sebagai orang-orang yang bisa sayang sama diri kita dan sayang juga sama orang lain. Bisa peduli sama diri kita dan peduli juga sama orang lain. Amin ya Rabbal. Kesimpulannya Al-Quran diturun ke tujuannya ada 4. Yang pertama apa Bapak Ibu? Nanti ceramah panjang lebar di dalam aja. Kacau. Belum balik ke rumah lupa. Sama balik ke rumah. Yang pertama tadi apa? Nah macet. Kacau urusan model saya ini. Yang pertama diturunkan sebagai pelajaran. Yang kedua sebagai obat. Yang ketiga sebagai betul. Yang keempat sebagai kasih sayang Allah kepada orang-orang yang semakin sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka manfaat Al-Quran bakal kita dapat ke. Bapak-bapak yang tahu kondisi ibu-ibunya siapa? Bapak-bapak dewek. Ibu-ibu yang tahu kondisi suami ibu-ibu siapa? Ibu-ibu dewek. Ngapa kita lebih tahu dengan istri kita? Ngapa ibu-ibu lebih tahu dengan suami ibu-ibu? Karena kita berinteraksi dengan istri kita, berinteraksi dengan suami ibu-ibu jauh lebih banyak ketimbang dengan suami istri orang lain. Maka yang lebih tahu dengan kondisi istri kita, yang lebih tahu kondisi suami kita, istri kita, ya diri kita dewek karena sering berinteraksi. Maka ketika kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka manfaat Al-Quran yang 4 ini bakal